Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA secara daring mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Di mana kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem gerak pasif yang diperankan oleh rangka. Sedangkan otot itu memerankan peran sebagai sistem gerak aktif, di mana sistem gerak aktif pada otot ini akan mengalami kontraksi dan relaksasi. Pada saat otot ini berkontraksi, maka otot mengalami pemendekan ukuran dan keras. Nah, pada saat otot itu berrelaksasi, maka ukuran otot akan kembali pada semula dan tidak mengeras lagi atau lentur. Itu ciri-ciri pada saat otot berrelaksasi. Pada saat otot berrelaksasi dan berkontraksi ini, maka otot akan mengalami suatu gerakan. Otot sebagai alat gerak aktif itu melekat pada rangka. Ketika manusia mengalami sistem gerak, maka yang bergerak itu ototnya, bukan rangkanya. Jadi perlu kita ingat bahwa ototlah yang aktif dalam gerak, sedangkan rangka itu pasif. Makanya disebut sebagai alat gerak aktif itu otot dan alat gerak pasif itu rangka. Jangan terbalik, oke? Nah, otot berdasarkan sistem geraknya itu dibagi menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis dan otot antagonis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah otot-otot yang saling bekerja sama. Artinya, otot-otot ketika berkontraksi dan ketika berrelaksasi itu bersama-sama. Contohnya, ketika bernafas itu otot antar tulang rusuk itu akan bekerja sama menghirup napas. Jadi terangkat baik otot-otot antar tulang rusuk itu sama-sama terangkat ke atas saat kita menghirup nafas. Dan saat menghembuskan nafas lagi itu salah satu contoh dari otot sinergis. Selanjutnya, otot-otot pronator yang akan mengakibatkan gerak otot pronasi. Pronasi adalah menelungkupkan tangan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ketika tangan ini menelungkup, itu tulang pengupil dan tulang hasta itu posisinya dalam keadaan sejajar. Ini disebut dengan gerak otot pronasi. Selain itu, ada otot-otot supinator yang mengakibatkan gerak supinasi. Nah, pada gerak supinasi ini merupakan gerak yang menengadahkan tangan. Pada saat menengadahkan tangan, posisi tulang pengupil dan tulang hasta ini menyilang. Ini disebut dengan gerak supinasi. Gerak supinasi. Selain ada otot sinergis, itu ada otot antagonis. Nah, otot antagonis ini artinya otot-otot yang bekerja saling berlawanan. Artinya, satu akan berkontraksi dan satu otot yang lain akan berrelaksasi. Berlawanan antara satu otot dengan otot yang lain. Otot yang satu berkontraksi dan otot yang lain itu berrelaksasi.
Salah satu contoh dari otot antagonis yaitu gerak fleksi dan gerak ekstensi. Gerak fleksi yaitu gerak yang mengangkat lengan bawah. Nah, di sini terjadi otot antagonis karena otot bisep dan otot trisep itu bekerja berlawanan. Otot bisepnya itu akan berkontraksi, sedangkan otot trisepnya itu relaksasi. Maka gerak fleksi ini menunjukkan contoh otot antagonis berlawanan. Selain gerak fleksi, ada juga gerak ekstensi. Gerak ekstensi ini pada saat gerak menurunkan lengan bawah, di mana otot bisep dan otot trisep itu bekerja berlawanan, berkebalikan dengan gerak fleksi. Pada saat gerak ekstensi, otot yang berkontraksi itu otot trisep, sedangkan otot bisepnya itu relaksasi. Oke, ini disebut dengan otot antagonis yang bekerja berlawanan.